pujian bagi Tuhan kita. Kita naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
Salam pelajar, welcome back to Radiance Online Student Service. Gimana kabar kalian semua? Tanpa terasa liburan sudah berjalan lebih dari seminggu ya. Saya harap kalian semua punya liburan yang produktif. So hari ini saya mengajak teman-teman untuk beribadah kembali dan memahami siapa itu Roh Kudus. Kita mau sama-sama berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu ada dan selalu menyertai kami dalam season apapun. Di tengah-tengah masa ujian Kau ada dan di tengah-tengah masa liburan pun Kau terus berbicara dan membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengar firman Tuhan dan berikan pengertian untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman di sini siapa yang suka menggambar? Wah, ada nggak nih yang selama liburan ini kalian menggambar macam-macam? Mungkin menyalurkan hobi gambar anim atau gambar pemandangan, gambar apapun deh ya. Nah, kayaknya banyak banget nih yang angkat tangan ya. Entah di rumah, entah di mobil, kayaknya kalian merasa bahwa gue seneng gambar nih. Teman-teman yang seneng gambar pasti tahu dong yang namanya profesi sebagai seorang arsitek. Teman-teman yang gak suka menggambar juga pasti pernah lihat ya, oh dia seorang arsitek yang membuat sebuah bangunan. Tugas utama arsitek adalah menggambar. Bukan sembarang menggambar, tetapi menggambar sebuah bangunan. Arsitek adalah orang yang membuat blueprint dari sebuah bangunan. Apa itu blueprint teman-teman? Kalau teman-teman lihat, ini adalah sebuah blueprint dari Menara Eiffel. Wow, blueprint itu beda banget sama hasil akhirnya, karena dalam blueprint akan ada banyak hal yang mendetail. Blueprint dalam arsitektur adalah gambaran desain bangunan yang mencantumkan desain fondasi yang gak kelihatan, sampai hal yang terestetik dan terindah dari sebuah finishing akhir bangunan. Gambar blueprint itu adalah gambar yang udah gak bisa direvisi, gak bisa dihapus dan gak bisa di-tip-X teman-teman. Kalau direvisi berarti itu ada di luar dari buatan desain awal si arsitek. Jika si arsitek ini bertanggung jawab seutuhnya atas blueprint ini, maka kalau ada revisi, arsitek ini bisa lepas tangan dan dia bilang ini bukan lagi desain saya sepenuhnya. Blueprint itu diperlukan supaya semua orang itu yang terkait dengan pembangunan mendapatkan blueprint yang sama. Jadi blueprint bisa digandakan kemana-mana supaya semua yang membangun itu bisa on the same page. Tapi yang take control semuanya adalah sang arsitek. Nah, hidup kita pun ada blueprintnya loh. Arsitek hidup kita adalah Tuhan Yesus. Dia yang merancang hidup kita mulai dari fondasi yang gak kelihatan sampai finishing akhir yang estetik dan indah. Semua Tuhan Yesus sudah rencanakan buat kita. Wah, tahu dari mana kalau Tuhan Yesus sudah merencanakan buat kita? Teman-teman, saya mau ajak kalian baca di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Dikatakan begini ayat 13, sesungguhnya engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang benar-benar terjadi dalam kandungan. Ya bisa ya di USG atau pakai alat, tapi itu hanya gambaran secara dari luar aja. Tapi Tuhan tahu banget apa yang dia kerjakan bahkan dari sejak kita dalam kandungan ibu. Ayat 14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ada yang bisa lihat tulangnya? Kayaknya kita gak bisa lihat tulang kita ya teman-teman. Kita lihat tangan kita, kaki kita, tapi kita gak bisa lihat tulang kita. Nah Tuhan melihat setiap bagian yang terdalam. Tulang-tulang kita pun Tuhan tahu. Lalu ayat 16, matamu melihat selagi aku belum berbentuk. Dan dalam kitabmu semua sudah tertulis hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Teman-teman, sebelum ada satu hari pun dari hari-hari kita, bahkan sebelum kita dilahirkan di dunia, Tuhan sudah membuat planningnya. Dari fondasi tulang-tulang kita, semua organ-organ kita itu Tuhan yang membentuknya. Jadi dirimu yang hari ini adalah hasil bentukan tangan Tuhan sendiri. So you are perfect teman-teman. Perfect karena Tuhan menjadikan engkau sempurna. Nah sama seperti blueprint sebuah bangunan, semakin besar bangunannya, semakin rumit bangunan itu, semakin rumit juga blueprintnya. Untuk membuat blueprint itu dari gambar jadi nyata perlu waktu yang lama, tergantung dari tingkat kerumitan bangunannya. Kalau membangun rumah kecil hanya mungkin 3 kali 3 meter, sebuah ruangan aja. Dan dibandingkan dengan membangun bandara internasional, tentu jangka waktunya akan berbeda. Tidak bisa dibandingkan, kok dia lebih cepat ya?
kok ini lama banget? Tentu saja berbeda teman-teman. Karena membangun sebuah ruangan 3x3 atau 5x5 meter dibandingkan dengan membuat sebuah bandara internasional, tentu ada lebih banyak hal yang harus dilakukan ketika membangun si bandara itu. Waktunya mungkin berkali lipat lamanya. Hidup kita pun punya blueprint yang berbeda-beda. Satu sama lain gak bisa membandingkannya teman-teman. Kamu gak bisa bandingkan, ih kok dia mah cepet ya bisa ini, ih kok saya mah gak bisa ini ya, ih kok dia jago ya ngedance-nya kok saya enggak. Teman-teman, saya nggak bisa dance, tapi ada begitu banyak teman-teman yang saya temui, bahkan di saat ngomong biasa pun mereka bisa sambil ngedance, teman-teman. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu akan membuat kita menjadi frustasi, because we are like no others. Nggak bisa bandingin diri kita dengan orang lain. Nah, waktu awal bangunan itu dibuat, waktu awal fondasinya dibuat, awalnya nggak kelihatan akan jadi apa. Yang kita lihat awalnya hanya ada banyak tanah, banyak debu, kotor, bentuknya belum indah, berisik, ketak-ketok sana sini. Tapi sang arsitek tahu akan jadi apa nantinya bangunan itu. Dan dia yang mengatur agar semua bagian, semua pembangunan itu mengarah ke blueprint yang akan menjadi sebuah bangunan yang indah sesuai dengan rancangan si arsitek. Dalam perjalanan hidup kita, kadang kita bertanya-tanya, mungkin kita lagi dalam masa membangun fondasi dan kita melihat kok kayaknya hidup kita berantakan banget ya. Ini ke depannya bakal gimana? Kok masalah datang terus, gak ada habis-habisnya. Kok masalah ini beres, masalah baru datang. Capek rasanya. Aduh aku udah capek, aku udah gak sanggup lagi. Nah teman-teman, saat kita rasanya seperti hilang tujuan, seperti tidak ada hasil, selalu ingat kalau Tuhan, sang arsitek kehidupan kita sudah punya tujuan untuk kita. Nah, agar kita tetap kuat, agar kita tetap menjalani hidup kita di dalam blueprint yang benar, kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan kita, akan menemani kita dalam melewati setiap season kehidupan kita. Bahkan yang paling penting saat kita sedang membangun fondasi kita, yang kelihatannya kayaknya berantakan, kayaknya penuh dengan debu-debu, saat itulah Roh Kudus akan mengatakan, hey, this is a very important part of your life. Tanpa Roh Kudus, kita mungkin akan menyerah di tengah jalan. Karena kita hanya bisa melihat apa yang mata kita lihat. Kita hanya melihat masalah demi masalah demi masalah. Kita nggak bisa melihat blueprint dari Tuhan, tujuan akhirnya apa. Tetapi Roh Kudus, dia tahu banget apa sih yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dia tahu blueprint kita dan dia akan menuntun kita step by step sampai kita masuk dalam tujuan yang Tuhan sediakan buat kita. Di Yohanes 14 ayat 25 dikatakan begini. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Kata Tuhan, Tuhan akan mengutus seorang yang menolong kita. Waktu kamu ngerasa sendirian, kamu ngerasa udah mentok kok masalah terus, teman-teman, ada penolong untuk kamu. Dia adalah Tuhan sendiri, dia adalah Roh Kudus. Kita benar-benar membutuhkan Roh Kudus. Why? Why we need Holy Spirit? Kenapa sih kita butuh Roh Kudus? Teman-teman, waktu kita menjalankan blueprint dari Tuhan itu gak mudah. Dan jangan sampai kita mengatakan bahwa udahlah aku gak peduli akan blueprint dari Tuhan. Aku punya rencanaku sendiri. Hati-hati, ketika kita jalan dalam blueprintnya Tuhan, sang arsitek dia akan bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Dia akan bertanggung jawab atas semua rencana yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Tapi kalau kita melangkah keluar dari blueprintnya, arsiteknya bisa berkata, wah itu sih bukan desain saya gak bertanggung jawab. Tempat paling aman adalah ada dalam rancangan Tuhan. That's the most safe place in the world. Karena Allah kita, Tuhan kita akan bertanggung jawab akan hidup kita. So why we need Holy Spirit? Yang pertama, to tell us that we are not alone. Roh Kudus akan terus mengingatkan kita bahwa kamu gak sendirian. Siapa di sini yang pernah ngerasa lonely? Pernah ngerasa kok gue kayak gak ada yang ngedukung, kok gue kayak sendirian. Kayaknya gak ada yang ngertiin gue. Teman-teman, di Yohanes 14 ayat 18 dikatakan begini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan dia mengatakan bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya Tuhan akan selalu ada menjadi orang tua, menjadi penolong, menjadi seseorang yang selalu ada bagi kita.
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kalau orang yang yatim piatu secara rohani, secara jasmani, dia bingung kepada siapa dia harus bergantung. Tapi Tuhan menyatakan bahwa Roh Kudus itu akan menjadi tempat kita berpegang. Artinya kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu merasa sendirian. Karena waktu kamu merasa sendirian, datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, I feel lonely, be my friend. Buat ada satu perasaan yang membuat saya nyaman. Teman-teman percayalah, tinggal dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling nyaman. Janji Tuhan, aku tidak akan meninggalkan kamu. God will never ever leave you. Dan janji Tuhan juga, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah yang kedua teman-teman, kenapa kita perlu Roh Kudus? Yang kedua, Roh Kudus itu akan menolong kita. Holy Spirit will help us to learn from Christ. Kalau dikatakan bahwa kita ini terus belajar dari Kristus, gimana caranya belajar dari Kristus? Nah, di Yohanes 14 ayat 25-26 dikatakan begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada teman-teman di sini yang suka lupa, seringkali lupa, kelupaan. Teman-teman bersyukur sekali Roh Kudus itu akan selalu ada buat kita dan dia katakan bahwa dia akan menolong kita. Menolong kita buat apa? Untuk ingat apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. He will remind us, dia akan mengingatkan kita, hey ini adalah pesan Tuhan loh. Ingat loh, bukan ini loh yang harusnya kamu lakukan. Ini loh yang Tuhan mau untuk kamu kerjakan. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan juga mengingatkan kamu akan semua yang telah Tuhan katakan. Teman-teman, kita ini semuanya gak ngerti harus gimana dalam hidup ini. Tapi Roh Kudus akan mengajarkan dan bukan cuma itu tapi juga mengingatkan. Namanya belajar berarti belum bisa, makanya kita perlu belajar. Dan yang mengajarkan siapa? Kalau kamu perlu guru les atau kamu perlu orang yang mementor kamu. Nah Roh Kudus lah mentor segala mentor, guru segala guru. Dialah yang akan mengajar dan mengingatkan kita. Lalu yang ketiga teman-teman, Tuhan mau Roh Kudus itu menolong kita untuk menjadi saksinya Tuhan. To be his witness. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus akan menolong kita menjadikan kita saksi Tuhan. Apa artinya saksi Tuhan? Artinya we will tell the world about God's goodness. Kita akan menyampaikan kepada dunia kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi tanpa Roh Kudus kita nggak bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Mungkin kita takut, mungkin kita nggak berani, atau bahkan mungkin kita tidak merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita pengen menjalankan hidup kita sesuai dengan blueprint dari Tuhan, kita perlu Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan untuk menerima Roh Kudus? How to receive the baptism of Holy Spirit. Kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus teman-teman. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa kepenuhan Roh Kudus kita hanya tahu oh iya ada Roh Kudus. Tapi kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. So what should we do? Ada 3 langkah aja teman-teman. Yang pertama, kamu sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan Yesus dan kamu pengen banget menerima Roh Kudus. Ada kepenuhan Roh Kudus dalam hatimu. Terima Yesus itu pasti ya teman-teman. Ada kerinduan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Di Yohanes 7:37 dikatakan begini. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, siapa yang haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tuhan katakan, siapa yang haus, siapa yang ingin Roh Kudus, siapa yang rindu, baiklah ia datang dan minum. Jadi kalau dalam hati kita, gak pengen-pengen amat, enggak lah kayaknya saya gak gitu pengen Roh Kudus. Maka akan sulit teman-teman. Karena syarat yang pertama adalah ada hati yang haus dan rindu akan Roh Kudus. Kehausan kita, kerinduan kita, itu pasti Tuhan akan jawab. Lalu yang kedua, meminta dengan iman. Meminta bahwa Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan akan memberikannya. Minta dengan iman, minta dan yakin bahwa Tuhan akan kasih. Sama seperti seorang anak kecil yang datang sama orang tuanya dan bilang, aku mau ini, aku mau coklat misalnya. Dan dia tahu bahwa dia pasti dikasih coklat itu.
karena dia lagi tidak batuk. Karena dia sudah lama nggak makan coklat. Dia tahu, mah mau ini. Dan mamanya akan bilang, oke, take it. Anak ini minta dengan sebuah keyakinan bahwa mamanya akan membelikannya. Kalau kita minta tanpa iman, kita seperti anak kecil yang, aduh kasih nggak ya, aduh minta nggak ya, enggak lah. Aku mau minta sih mah, tapi kayaknya mama nggak akan ngasih deh, mama kan pelit. Nah, mamanya pada akhirnya mungkin akan mikir, ya udahlah kalau kamu pikir saya pelit ya udahlah. Teman-teman, meminta dengan iman, dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kalau kamu minta Roh Kudus, pasti Tuhan kasih. Yang ketiga, menerima dengan iman. Receive it with faith. Terima dengan iman, sama seperti waktu kamu tahu bahwa pas minta pada orang tua, pasti dikasih. Kalau kamu tahu bahwa pasti dikasih. Saya punya satu kebiasaan dalam keluarga untuk makan malam bersama, pergi makan keluar, dan akhirnya biasanya udah tahu nih sebulan sekali kita akan pergi makan keluar. Nah biasanya di situ kalau dikatakan tadi poin yang ketiga, menerima dengan iman. Waktu ngajak, ayo kita makan keluar, ada restoran baru, ada kafe baru. Saya udah tahu pasti diiyahin. Pasti dia bilang, oh iya di mana? Hayu mau kapan? Jadi saya sudah tahu bahwa permintaan saya pasti akan dipenuhi dan saya sudah menerimanya dengan iman. Walaupun waktu saya bilang, hayu mi kita makan ke sini. Walaupun belum pergi ke sana, tapi saya udah menerima dengan iman bahwa dia udah mau nih. Pasti akan pergi, pasti. Mungkin besok, mungkin minggu depan, pasti pergi. Teman-teman, waktu kamu minta dan menerima dari Tuhan, milikilah iman. Mintalah dengan iman karena Allahmu adalah Allah yang baik. Dan dia akan memberikan apa yang kamu minta jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kak saya udah minta tapi gak dapet nih. Gimana ya, saya udah berdoa, saya pengen banget tapi gak dapet. Wah mungkin ada penghalang. Mungkin kamu sedang dalam proses. Karena setiap orang punya timing masing-masing. Teman-teman kalau ngomongin penghalang, apa sih penghalang untuk kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus? Apa aja penghalangnya? Yang pertama ada akar kepahitan atau bitterness. Ketika kita mengalami luka hati, kita mungkin dikecewakan, kita mungkin dikhianati, ada akar kepahitan, ada bitterness dalam hati kita dan kita katakan sampai kapanpun saya tidak akan pernah mengampuni orang itu. Biar orang itu tahu rasa, saya gak akan maafin dia. Hati-hati teman-teman, ketika kamu bilang bahwa I will never ever forgive them, saat itulah kepahitan sudah berdiam dalam hatimu. Dan kepahitan, akar kepahitan bitterness itu gak bisa bersatu dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah kasih. So if you know that you have bitterness towards somebody, towards someone, lepaskan pengampunan. Dan katakan Tuhan, saya gak mampu mengampuni tapi saya mau, tolong saya untuk mengampuni. Karena saya mau untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam hatimu gak bisa ada dua Tuhan. Kamu harus memilih Tuhannya mau Roh Kudus yang selalu mengasihi dan mengampuni. Atau kamu dikuasai oleh kepahitan. Gak bisa bareng-bareng, ada kepahitan, ada Roh Kudus, gak bisa. Jadi yang pertama penghalangnya bisa jadi adalah bitterness, kepahitan. Yang kedua bisa jadi ada penyembahan berhala yang kamu lakukan tanpa sadar. Idolatry. Wah kak tapi saya gak pernah tuh sembah-sembah patung. Eits hati-hati, zaman sekarang yang namanya berhala atau idol gak selalu berbentuk patung besar yang menyeramkan. Segala hal yang membuat kita tidak berdoa, segala hal yang membuat kita tidak membaca firman, kita melupakan Tuhan, itu adalah berhala. Artinya hal itu lebih penting daripada Tuhan. Apa aja, bisa jadi gadget kita mungkin. Kita sibuk sama gadget sampai kita, aduh nanti deh lagi kagok nih, lagi nonton, lagi lihat, lagi main game, lagi scroll TikTok kagok banget. 5 menit lagi, akhirnya jadi 30 menit, akhirnya jadi 2 jam. Akhirnya ketiduran teman-teman. Be careful, it might be your idol. Idol kamu mungkin gadget atau teman. Aduh teman aku bilang gak usah ke gereja deh hari ini. Teman aku bilang udahlah kita mendingan spend time sama geng kita. Akhirnya kamu tanpa kamu sadar, kamu menjadikan teman kamu sebagai berhala. Karena apa kata teman jadi lebih penting daripada apa kata Tuhan. Penghalang ketiga, fear, ketakutan. Kita takut waktu ada lagi berdoa, lagi diajakin, ayo teman-teman siapa yang mau menerima Roh Kudus. Hati kita takut, aduh sesat gak ya nih ya? Aduh salah gak nih ya? Aduh apakah kalau saya berbahasa roh ini bahasa roh atau bukan ya? Takutnya ini saya cuman ngikut-ngikutin orang lain. Takutnya saya cuman ikut-ikut dari teman-teman saya. Takutnya. Fear become block. Ketakutan kita menjadi yang membuat block, membuat penghalang ketika Roh Kudus mau kerja dalam hidup kita.
Teman-teman, buang ketakutan karena dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan. Tuhan gak mungkin memberikan ular kepada anak-anak yang meminta roti. Nah yang terakhir nih, yang jadi penghalang adalah unbelief, ketidakpercayaan. Kita gak percaya bahwa Roh Kudus akan menemani kita. Kita gak percaya bahwa ada Roh Kudus. Kita gak percaya bahwa Roh Kudus itu mau menolong kita. Waktu kita gak percaya, waktu kita gak punya iman. Tadi mintanya harus pakai iman ya. Kalau kita bilang, udahlah Tuhan saya mah kayaknya gak layak. Saya gak percaya saya layak terima Roh Kudus. Ketika ada unbelief, itulah yang menjadi penghalang. Teman-teman, jika ada penghalang yang membuat kamu selama ini sulit untuk bertemu dengan Roh Kudus. Hari ini juga saya mau ajak kamu, saya mau challenge kamu. Mau gak lepaskan pengampunan, mau gak buang segala ketakutan. Dan minta Roh Kudus memenuhi hatimu. Without Holy Spirit, we cannot follow Christ. Without Holy Spirit, we cannot share the good news. Tanpa Roh Kudus adalah hal yang mustahil untuk kita bisa ikut Tuhan. Kalau kita bilang, aku mau ikut Tuhan. Teman-teman, tanpa Roh Kudus kita gak bisa. Karena kita ini adalah orang yang lemah, manusia yang lemah. Karena itu kita perlu Roh Kudus. Teman-teman, saya mau tantang kamu, kalau kamu hari ini ingin menerima Roh Kudus, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kamu ingin dipenuhi Roh Kudus, saya mau ajak kamu semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat teman-teman dimanapun mereka berada yang punya kerinduan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang ingin menyerahkan hidup mereka dan menjadikan Tuhan sebagai Raja dan Penguasa atas hidup mereka. Hari ini juga Tuhan, dimanapun mereka berada, jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat. Biar setiap hal yang menjadi penghalang itu disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap hal yang menjadi penghalang itu Tuhan yang bantu mereka untuk melepaskan semuanya. Hari ini aku berdoa Tuhan, ada pengampunan, ada kasih yang mengalir, ada pengampunan dari Tuhan yang memampukan mereka untuk melepaskan kepahitan dalam nama Tuhan Yesus. Yang memampukan mereka untuk mengatakan tidak kepada roh ketakutan. Kami usir roh ketakutan dalam nama Tuhan Yesus, dan biar ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang menguasai hati dan pikiran dari semua teman-temanku. Hari ini setiap jemaat Allah, terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang memberikan kau keberanian dan kemampuan untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepadamu. Terimalah berkat Allah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau kamu perlu tempat buat sharing, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Akan ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian dan menjawab pertanyaan kalian. So happy weekend. God bless you.